Bagaimana wanita dan perasaan? Pertama, wanita itu dominan perasaan. Ya memang sudah kodratnya seperti itu. Allah ciptakan wanita dominan perasaan. Sebagaimana laki-laki diciptakan dominan akalnya. Makanya kalau wanita itu memerlukan suami yang romantis. Karena mereka lebih dominan perasaan. Kalau ada istri yang tidak suka suami romantis, itu pengecualian. Pengecualian itu bukan yang umum. Bahkan kadang-kadang perempuan, nah ini perlu penelitian lebih jauh, tapi saya sudah sering dengar. Kadang-kadang perempuan itu kalau dia tahu pun digombal, tidak masalah, asal romantis. Seperti itu, walaupun dia tahu itu gombal. Ya, tapi dalam Islam juga namanya basa-basi itu ada, ya, mujamalat itu ada. Apalagi kalau memang tulus dari hati. Tulus dari hati termasuk dalam mujamalah itu. Iya. Artinya niatnya memang tulus untuk membahagiakan. Jadi jangan lagi ada yang bingung, Ustadz, bagaimana itu gombal yang tulus? Artinya, ya, mungkin tidak persis seperti itu yang ada pada istri Anda ketika Anda memujinya, tapi Anda tulus karena ingin membahagiakan dia, itu maksudnya. Jadi ya, ini penting. Nah, kemudian perlu difahami dengan sebaik-baiknya, perasaan itu adalah karunia dari Allah SWT. Ini kita ingin tegaskan saja, selain akal adalah karunia, perasaan juga. Kita kadang-kadang mengabaikan ini, keliru di dalam memahaminya. Hanya karena selama ini kalau berbicara perasaan selalu kita kaitkan dengan hal negatif. Ya memang dalam Al-Quran disebut misalnya innan nafsala ammaratum bisu. Ya itu jelas ada. Ya perasaan itu membawa kepada keburukan. Ada juga tentang bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutan. Itu hal-hal yang negatif. Tapi apakah semua perasaan negatif? Tentu tidak. Perasaan begitu banyak yang positif. Sekali lagi dia karunia Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tanpa perasaan akan kacau balau. Minimal dunia akan kelabu tanpa perasaan yang kuat. Dan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para wanita ketika dia menjadi pasangan, jadi istri, dan ketika mereka menjadi ibu. Bayangkan bagaimana pembinaan anak kalau perasaan ibu tidak kuat. Kalau anak-anak sejak di dalam kandungan, dilahirkan, disusui, diasuh dalam saat-saat di mana bayi itu tidak bisa apapun, tergantung 100% pada orang lain, maka di sanalah betapa pentingnya perasaan. Dan bagi para suami juga sebetulnya sangat banyak terbantu dengan perasaan yang kuat pada istri. Itulah kemudian Allah SWT jadikan ini sebagai pasangan yang saling melengkapi. Tapi kadang-kadang kita keliru bahwa perasaan itu selalu dipandang negatif, ya. Maka kalau ada istri yang menangis, tiba-tiba ini memang istri saya cengeng. Itu adalah salah satu luapan perasaan. Nabi SAW pun pernah mengeluarkan air mata. Nah, ini takut terlalu lama kalau dibahas. Satu penegasan, rasa kalau diperhatikan bagi perempuan, maka itu akan menyebabkan akal dan budinya lebih kuat. Ini bisa dipraktekkan. Cobalah kalau misalnya seorang suami, coba meningkatkan, memberi perhatian yang lebih pada perasaan istrinya. Pagi-pagi baru bangun, sudah diperhatikan istrinya, disentuh, dikecup, itu sudah memberikan strum perhatian. Jangan baru bangun sudah langsung sibuk, seolah-olah istrinya tidak penting. Dan istri itu walaupun tidak bicara akan dia rasakan. Nah, jadi kita akan kehilangan suatu momentum dari sisi rasa dalam persoalan itu. Apalagi kalau sudah melihat istrinya kurang mood, kurang senyum ketika bangun. Jangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seperti hujan, kita nggak tahu ada hujan, padahal atau mendung kita tidak tahu. Harusnya itu diperhatikan, cepat disapa, diselesaikan masalah rasa itu, maka Anda akan lihat bagaimana istri akan pikirannya lebih cerah, akan melaksanakan tugas-tugasnya dan akan memberikan yang terbaik. Itu yang disebut dengan budi. Mereka tidak akan hitung-hitung. Mereka tidak akan menyimpan apapun yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang yang memperhatikan rasanya. Kalau berkisah tentang ini sangat panjang. Bagaimana banyak perempuan-perempuan akhirnya terjebak pada orang-orang yang tidak benar. Hanya karena mereka pandai memperhatikan dalam tanda petik ya. Sebab kalau dilihat nanti ujungnya malah mempermainkan. Cuma di awal itu tersentuh betul misalnya perempuan itu. Maka saya kadang-kadang bercanda pada para suami, kalau
mau ya istrinya benar-benar benar-benar bisa mengikhlaskan banyak hal yang diinginkan oleh suami, maka perhatikan rasa mereka. Ibarat dalam iklan, pandangan pertama yang sangat menentukan, selanjutnya terserah Anda. Di sini juga kita katakan rasa diperhatikan, maka akal budinya akan lebih kuat. Ya, contoh kecil misalnya kalau istri pagi-pagi lagi tidak mood, kurang senyum, agar bisa menarik perhatiannya, coba berikan kalimat-kalimat seperti ini. Tahukah Dinda atau tahukah apalah istilah yang kita gunakan ya, panggilan-panggilan mesra pada istri, sayang, ayang atau apapun ya yang biasa digunakan, bahwa engkau itu wanita tercantik kedua di dunia ini. Pasti dia kaget. Hah? Saya wanita tercantik, itu aja udah seperti mengawang-awang. Walaupun dalam hatinya kayaknya gombal ini, tapi enak juga didengar. Tapi dia penasaran, ya pasti dia penasaran. Loh, yang pertama siapa? Ya, yang pertama itu adalah kau kalau tersenyum, maka yakinlah senyumnya akan keluar. Dan setelah itu tidak usah banyak bicara lagi. Dia akan segera mungkin sambil mengecup, lalu dia pergi ke dapur menyiapkan makanan terbaik buat Anda suaminya dan juga buat anak-anaknya. Sebaliknya kalau itu tidak diatasi, ya mungkin dia karena terpaksa atau karena merasa kewajiban memang ke dapur, tapi mungkin dengan ekspresi yang tidak baik, ya. Lalu anak-anaknya melihat itu dan itu menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak. Padahal dia persoalan sederhana yang seharusnya mudah diatasi oleh suami dengan memperhatikan rasa.